Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, tanpa disadari ada satu pengajaran yang membuat banyak orang Kristen tidak bersiap-siap menyambut Tuhan atau tidak berjaga-jaga menyambut kematiannya. Ajaran itu mengenai antikris. Pada umumnya ketika berbicara mengenai antikris selalu memandangnya dari perspektif futuris. Bahwa antikris akan datang nanti. Memang Alkitab berkata nanti akan datang. Tetapi ketika ditulis nanti akan datang, itu ditulis sekitar tahun 60 Masehi. Sudah 1900 tahun yang lalu. Jadi antikris akan datang nanti tidak boleh diukur dari waktu kita sekarang. Tapi harus diukur dari waktu ketika firman Tuhan itu ditulis, saudara. Jadi memandang tokoh atau sosok antikris itu tidak boleh hanya secara futuris. Tapi juga harus dilihat secara historis. Siapakah antikris itu, saudara? Karena kesalahan ini maka banyak orang Kristen tidak berjaga-jaga secara benar. Tidak berjaga-jaga secara proporsional. Mereka memandang bahwa antikris belum datang, lalu tidak bersiap-siap menyongsong kedatangan Tuhan, atau tidak berjaga-jaga menghadapi kematiannya. Ini yang tadi saya katakan tanpa disadari menyesatkan. Kalau saudara membaca Alkitab, akhir zaman yang terkait dengan parousia, akhir zaman itu kalau dalam bahasa teologi eskatologia, eskatologi. Eskatos itu artinya akhir, logia artinya pengetahuan, ilmu atau studi. Eskatos, ya. Eskatologi itu bicara mengenai studi mengenai akhir zaman. Jadi bicara mengenai eskatologi, bicara mengenai akhir zaman, itu tidak selalu terkait dengan parousia. Sebab sejak peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu kira-kira, itu sudah mulailah argo dari akhir zaman berdetak. Seperti yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2. Jadi ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, berbahasa lidah asing dengan tanda-tanda itu sudah menunjukkan mulainya argo detak waktu dari perjalanan akhir zaman. Waktu itu 2000 tahun yang lalu. Nah, parousia itu bicara mengenai kedatangan Tuhan. Jadi kalau sudah bicara parousia bagian dari akhir zaman. Tapi akhir zaman belum tentu terkait dengan parousia secara langsung. Parousia itu kedatangan Yesus. Sedangkan akhir zaman itu bicara mengenai hari-hari terakhir yang sudah dimulai 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau kita membaca Alkitab, parousia tidak ditandai oleh antikris. Anda boleh lihat di Alkitab. Kalau kita membaca misalnya Lukas pasal 17, saudaraku. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ya,
Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, kalimat yang penting di ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Apa yang diingat oleh istri Lot? Kekayaan yang tertinggal di Sodom dan Gomora, saudara. Jadi di sini tidak ada nuansa penganiayaan yang dilakukan oleh antikris tersebut, saudaraku. Tentu kuasa kegelapan sudah belajar dari pengalaman. Ternyata penganiayaan fisik tidak memusnahkan orang Kristen. Justru memurnikan iman Kristen. Penderitaan fisik membuat orang Kristen berhenti berbuat dosa. Jadi terus terang kecelek itu iblis. Dia pikir dengan aniaya itu Kristen bisa digenosida, bisa dihabisi, dipunahkan. Tapi ternyata tidak. Firman Tuhan mengatakan di 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau Anda tanya saya, Pak, apakah antikris sudah tidak ada? Sudah ada, sedang bekerja dan akan terus bekerja lebih keras ke depan. Kekuatan di luar Injil yang berusaha untuk memadamkan Injil, memunahkan Injil, yang membenci Injil, itu antikris, saudaraku. Siapapun dia, antikristus pokoknya. Dan Anda harus tahu bagaimana orang-orang Yahudi merasa tersaingi oleh Yesus dan berusaha memunahkan. Kalau saudara di lingkungan orang jual mie ayam, misalnya ada seorang jual mie ayam dan laku di situ. Anda kemudian buka nasi uduk, Anda tidak menjadi saingan. Atau jadi saingan tapi bukan saingan yang prima atau saingan yang mengancam. Tapi kalau saudara juga jual mie ayam, itu ancaman. Itu ancaman. Jadi agama samawi seperti agama Yahudi yang juga menyembah Allah yang esa terancam oleh kekristenan waktu itu. Jadi kekuatan yang merasa terancam karena memiliki kesamaan dalam keyakinan, ada kesamaan dalam keyakinan, itu akan berusaha untuk memunahkan, menghambat kekristenan. Jadi apakah antikris sudah datang, Pak? Sudah, sedang terus bekerja, akan lebih giat ke depan. Kiranya Tuhan memberi saudara kecerdasan, hikmat, mata hati untuk melihat manuver ini, untuk melihat gerakan ini, untuk melihat movement ini, saudara. Jadi iblis sudah belajar dari pengalaman bahwa aniaya fisik tidak memadamkan kekristenan, bahkan memurnikan. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis di akhir zaman, saudara? Ini saudara harus perhatikan. Jika kita membaca kitab Wahyu pasal 17, ya setelah kuda-kuda lalu sangkakala dan berbagai bencana, saudara menemukan bahwa yang mengerikan itu
adanya perempuan yang memakai kain ungu dan kain kirmisi dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan. Ingat ini, di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ingat kalimat ini, akar segala dosa adalah, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yang paling berbahaya, yang ini menjadi alat kuasa kegelapan untuk membinasakan orang Kristen, itu materialisme. Materialisme. Yang dikatakan ini sebuah dosa percabulan, saudara. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, para pejabat, pembesar, raja-raja berzina, bercabul dengan perempuan itu. Dan kita melihat hari ini banyak orang mau menjadi penguasa, memegang tampuk pimpinan karena uang, jabatan karena harta. Ya tentu tidak semua begitu. Tentu ada orang-orang yang masih mencintai bangsa dan negaranya, entah negara mana gitu. Sehingga mereka benar-benar memperdulikan masyarakat, rakyat, dan tujuan berdirinya negara itu. Tetapi pada umumnya orang mau menjadi penguasa karena uang. Selain karena kehormatan, karena uang. Kalau cuma hormat gak ada uangnya mana mau. Ini percabulan, saudara. Itu jelas sekali. Uang, harta, jelas. Jadi saudara hati-hati. Sebab sebagian saudara ini sudah hidup dalam percabulan ini sebenarnya tanpa disadari. Tanpa saudara sadari. Jadi percabulan di sini bukan percabulan secara seksual, tapi percabulan rohani. Ketika hati seseorang terikat pada materi. Ingat, istri Lot. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan, ya saudara. Menanam, membeli, menjual, membangun. Itu kan sebuah perputaran siklus kehidupan. Di mana orang menjadi sibuk dengan kehidupan yang langsam seperti itu, dan mereka lupa bahwa mereka akan menghadap pengadilan Tuhan. Sebagian saudara itu rata-rata begitu. Maka saudara tidak pernah bertumbuh dengan benar, tidak pernah ekstrim secara benar terhadap Tuhan. Memang bukan orang jahat. Saudara orang baik-baik yang masih ke gereja, tapi tidak memenuhi kuota hidup sebagai orang Kristen. Dan itu yang sering saya katakan sebagai kewajaran. Saya bicara ini sebagai orang yang pernah terjebak juga dalam belenggu ini, saudaraku. Bukan orang jahat, bahkan tidak juga cinta uang, terikat dengan uang, tapi masih ada ikatan-ikatan materi itu, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita mulai dulu ya saudara dengan ayat ini. Ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tegas tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, artinya dengan PSK, menjadi satu tubuh dengan dia? Artinya
menikmati gelora seks dengan perempuan cabul itu yang ikatannya karena seks. Beda dengan hubungan suami istri yang ikatannya malah meliputi banyak aspek kebersamaan hidup, ya, melahirkan keturunan, tanggung jawab, memenuhi kebutuhan, orang bilang kebutuhan batin atau kebutuhan biologis. Tapi kalau dengan perempuan cabul tidak, hanya gelora seks saja. Tidak tahukah kamu ya, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Jadi kita melihat sebuah antitese dari hubungan dengan perempuan cabul menjadi satu daging, hubungan dengan Allah menjadi satu roh. Hubungan dengan perempuan cabul dalam gelora seks satu daging. Ya. Tetapi sekarang mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh. Betapa hebat keadaan ini kalau kita bisa menjadi satu roh dengan Allah. Memang mestinya demikian. Karena tubuhmu bait Roh Kudus, nanti dikatakan di ayat berikut. Kalau tubuh kita benar-benar mau menjadi bait Roh Kudus, harus satu gairah dengan Allah. Apa yang menjadi gairah Tuhan juga gairah kita. Anda tidak boleh punya gairah lain. Gairahnya harus sama dengan gairah Tuhan. Disinilah beratnya menjadi orang percaya yang harus mematikan semua gairah yang tidak sesuai dengan gairah Allah. Dan gairah yang paling merusak hidup orang Kristen hari ini materialistis atau materialisme. Sehingga mengkondisi orang tidak menjadi satu roh. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jangan berpikir belum ada antikris. Apalagi kalau konsep antikris nanti memaksa orang tidak beragama. Bukan hanya orang Kristen yang melawan, orang beragama lain pun rame-rame melawan. Bahkan ada agama yang sangat fanatik dengan keyakinannya loh. Setan itu cerdas, saudara. Cerdas. Dia buat orang Kristen tidak menyembah Allah lain, tidak menyembah dewa-dewa, tapi terikat dengan materi. Materialisme itu. Itu sama juga menyembah iblis. Menyembah iblis. Di Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Iblis menunjukkan kepada Yesus keindahan dunia. Lalu iblis berkata, kalau kamu menyembah aku, kuberikan dunia ini kepadamu. Jadi iblis mensubkan dirinya, diwakili oleh keindahan dunia. Siapa yang mengingini dunia, memiliki gairah menikmati dunia, menyembah iblis. Gairah hidup Bapak Ibu rata-rata sudah begitu. Amin gak ya? Jujur gak ya? Betul gak saudara? Kita telah teracuni. Sekarang bagaimana kita didetok oleh firman dan pertobatan setiap hari. Pokoknya kalau Anda merasa maknyus dengan barang, maknyus dengan kedudukan, maknyus dengan jumlah uang, Anda itu menyembah iblis. Tapi Tuhan dalam kesabarannya yang tinggi masih beri kesempatan Anda balik atau pulang. Seperti anak terhilang itu.
Ketika Yesus ditawari keindahan dunia, Yesus berkata kamu harus menyembah proskuneo. Artinya memberi nilai tinggi, proskuneo. Arti sempitnya sakah, tunduk. Kamu harus menundukkan diri kepada Allah, bukan kepada materi. Kan demi materi orang bisa bunuh orang, orang bisa menghalalkan segala cara. Karena materi dianggap nilai tertinggi. Mengapa orang kuliah mau jadi ini, mau jadi itu? Semua karena uang. Bukan tidak boleh jadi seorang yang berkedudukan tinggi, seorang yang punya gelar. Tapi untuk apa? Mestinya kalau orang Kristen yang benar, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah, karena nilai tertinggi kita Tuhan. Tapi hampir-hampir tidak kita temukan orang begitu. Nah saudara dan saya harus bertobat. Amin. Harus berubah. Maka kita ada di sini hari ini mau mendengar firman dan mau berubah. Jangan saudara amin-amin tapi saudara tidak mau berubah loh. Saya tidak bermaksud mengingini uang saudara, tidak sama sekali. Saudara jangan dirampok oleh iblis. Anda digelontori berkat materi segala macam. Anda itu sebenarnya disandera di situ. Bukan tidak boleh jadi kaya, idealnya Anda kaya, tetapi jangan saudara terikat oleh kekayaan itu. Oke, tepuk tangan yuk. Siapa mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh. Wow. Ini luar biasa. Satu roh dengan Bapa. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21, 20 dan 21. Engkau dalam aku dalam engkau. Ya Bapa kata Tuhan Yesus, dan mereka dalam kita. Anda diberi akses ke sini loh. Kalau enggak bisa loh. Setan satu ini bahaya. Materialisme namanya. Kita membutuhkan materi, benar. Karenanya kita studi, kuliah, kerja, cari nafkah. Tapi jangan menjadikan materi itu tujuan. Mungkin Anda berkata, oh tidak Kak, saya tidak menjadikan materi tujuan. Biar Roh Kudus yang membuka pikiran saudara. Biar Roh Kudus yang memberi Anda pengertian. Saudara harus jujur, ya. Coba kita lihat ayat 12. Ini luar biasa. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Apa salahnya buat ini? Apa salahnya buat itu? Enggak salah. Tapi itu berguna enggak? Berguna untuk apa? Nah kalau kamu orang percaya, kamu berguna untuk pekerjaan Tuhan enggak? Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita sering punya alasan, apa salahku buat begini? Wajarlah begini. Pertanyaannya, berguna tidak untuk Tuhan? 2, kamu diperhamba tidak oleh hal itu? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, terngiang lagu ini. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupan. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya
hanya Engkaulah bahagiaku. Oke, sebentar. Kembali soal mengikat diri dengan perempuan cabul tadi, menjadi satu daging. Kalau kita memiliki pasangan, hanya Engkau kebahagiaanku. Hanya Engkau yang bisa memuaskan aku dan aku memuaskan Engkau. Dengan Tuhan ternyata juga begitu. Nah, jarang orang sampai taraf ini. Belum sampai. Karena tidak berani all out untuk Tuhan. Selain Tuhan tidak kelihatan, kita juga punya cita rasa sudah salah. Ya. Dulu saya pernah ke Eropa sekitar 2 minggu. Saya pulang berat saya turun 3 kilo atau 4 kilo. Padahal makanannya makanan yang bisa kita makan juga. Tapi waktu itu kan saya baru pertama-tama lah ke luar negeri. Jadi belum biasa makan salad, makan makanan steak. Ya makan steak 1-2 kali enak. Keempat blenger. Apalagi kalau ke arah Mediterranean gitu. Wah itu rempah-rempahnya udah beda saudaraku. Waktu kita 1 hari pertama, hari kedua masih enak karena lapar. Hari ketiga blenger. Apalagi waktu itu kita belum tahu cara kita keluar negeri bisa eksis dalam menikmati hidup. Belum tahu. Kalau sekarang udah tahu. Bawa mie instan, sambal cakalang, abon, itu tempe kering. Begitu. Waduh, mie instan kita bawa beberapa, bahkan banyak. Kadang-kadang jalan sambil jalan ke tempat wisata bawa itu. Kan makannya di luar tuh. Waktu makan di luar kita minta air panas, tutup. Udah deh, orang lain makan gitu. Udah kayak monyet di ujung pohon. Tapi dulu belum tahu. Mesti bawa begitu-begitu saudaraku. Sekarang kita sambal terasi aja kita bawa tutup rapat-rapat. Waduh takut diendus anjing nanti dikira kita bawa narkoba lagi. Anjing bisa bingung ini bau apa. Apalagi anjing Eropa, anjing Australia. Yang gak pernah mencium terasi dari Bangka. Anda tahu terasi dari Bangka, istri saya orang Bangka. Itu baunya di tangan. Dicuci 10 kali gak hilang. Itu bisa tembus. Biar di dalam koper, tembus koper. Haya, kina ngacon boh. Dia mau pulang terus. Wah, anjing. Waduh. Wah, petugas officer papi langsung. Kam. Aban. Begitu dibuka. Hei. Mau muntah dia. Tapi kita begitu bau terasi Bangka. Beda, kenapa? Selera, bung, selera. Aduh. Ada lagi ya, karena keluarga saya dari Bangka itu apa Pak yang namanya? Rusip ya. Itu terasi, bukan terasi, ikan asin yang mentah ya. Kayak mentah, ikan teri mentah. Itu baunya enggak kira-kira asin banget. Tapi kalau sudah biasa makan itu saja nasi anget sama itu di centek. Aduh. Udah. Lidah kita ini lidah Indonesia. Sayur asem, ikan asin, gudeg, brongkos dan botok. Botok itu bukan muka yang dibotok. Ini botok itu kelapa yang diparut dikasih apa itu. Saudara kita enggak ketemu begitu. Kita makan enggak nafsu. Turun berat kita. 3-4 kilo kita pulang. Loh, Ras, mukamu kenapa jadi tipis begini? Aduh. Karena makanan nggak cocok. Saudara kalau mau menjadi warga kerajaan surga itu, lidahmu dirubah. Cita rasamu dirubah.
Ini materialistisnya sudah, maknyusnya itu dunia. Saudara harus mengalami proses perubahan itu. Detok. Makanya hari Minggu mesti dengar firman. Truth ID. Saya tidak tahu tepuk tangan ini maksudnya apa ini. Menggembirakan hati saya atau memang menyenangi Truth ID, terserah deh. Saudara didetok oleh firman. Tapi tolong saudara harus benar-benar serius menerima firman dan mau berubah. Amin saudara. Didetok. Mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh. Kalau selera kita sama dengan Allah. Kalau firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaknya dalam hidupmu kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Supaya Anda memiliki selera yang sama. Amin ibu-ibu. Biar ibu-ibu mukanya gak jelas. Makin tua, makin gak jelas. Tapi engkau punya cita rasa rohani. Tuhan senang aku jatuh cinta kepada ini. Walaupun kau cantik seperti Miss Universe. Kalau engkau punya selera tidak seperti Tuhan, engkau sama dengan kuntilanak. Dibuang ke neraka. Ini serius. Nah sekarang saya tanya, selera saudara sudah seirama, sudah sama dengan Allah atau belum? Loh jangan amin, belum atau sudah. Kalau amin gak jelas. Amin sudah atau amin belum. Ini mau mengakali saya ini. Orang ditanya, seleramu itu sudah sama atau belum dengan Allah? Amin, amin apa? Rata-rata itu belum, karena sudah terpapar oleh dunia sehingga saudara betul-betul telah rusak. Kalau saudara tidak mau bertobat dan menyia-nyiakan kesempatan ini, ketika saudara nanti melihat keagungan Tuhan, saudara akan sangat menyesal. Akan sangat menyesal. Dan banyak orang memandang ini kebodohan. Karena mereka memandang kewajaran hidup itulah nilai tertinggi. Kita mau mengembalikan kekristenan ke jalur yang benar. Dulu orang-orang Kristen teraniaya, tapi mereka rela kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa mereka. Kekristenan menjadi murni, mereka menjadi mempelai kudus seperti perawan suci bagi Kristus. Iblis tidak ingin orang Kristen menjadi perawan suci bagi Kristus. Orang-orang Kristen dicemari dalam hidup percabulan. Bukan percabulan seks, tetapi percabulan dengan materi, percabulan dengan materi, saudara. Siapa yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu daging. Mengikatkan diri dengan percintaan dunia menjadi satu daging. Menjadi sekutu kuasa kegelapan. Kedengarannya ini berlebihan, tetapi Alkitab jelas berkata begitu. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, proskuneo, dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Latreuo artinya mengabdi. Saudaraku, hanya kepada Allah kita mengabdi. Tetapi kenyataan hari ini orang bekerja, orang karir, orang-orang berkarir, studi, semua dilakukan hanya untuk materi. Mencari kedudukan hanya karena materi. Inilah yang dikatakan dalam Wahyu 17, para pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan, raja-raja bercabul dengan perempuan itu, materialisme.
Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, saudaraku, pasti ada ruang Maha Kudus di dalamnya. Dan kita harus melihat ini kesempatan yang luar biasa ketika kita menjadi bait Allah dan batin kita, hati kita yang terdalam ada ruang Maha Kudus. Yang saya pahami, saudara, jika kita menyediakan diri kita, di dalamnya ada ruang Maha Kudus, maka ada dialog tiada henti antara kita dengan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku kurang mendengar suaramu? Atau engkau berbicara tapi aku tidak mendengar suaramu? Jawablah Tuhan. Tidak ada jawaban lain yang saya terima kecuali satu ini. Karena saya melihat ada satu tempat air seperti bak air, saudara. Kelihatannya putih, bersih maksud saya, bening. Tapi ketika kita amati ada kotoran seperti lumut-lumut yang berterbangan. Ketika saya tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan, aku kurang mendengar suaramu? Atau engkau bicara aku tidak dengar. Sering kita meneguk sesuatu yang tidak bersih. Mendengar apa yang tidak perlu kita dengar. Bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak perlu kita bercakap-cakap. Melihat apa yang tidak perlu kita lihat. Kelihatannya bersih, kelihatannya tidak masalah, ada lumut di situ. Kemudian saya melihat bahwa bak itu sebelahnya ada tempat semacam tempat toilet. Oh, ini kotoran. Filsafat dunia yang materialistis itu masuk dalam lumut-lumut yang tidak kelihatan di mata kita. Kalau kita teguk, kita terpapar, terinfeksi, saudara. Wajar kok, oh semua halal bagiku. Tapi berguna gak? Berguna untuk siapa? Kalau dibaca ayat 19 dan 20 di 1 Korintus 6 itu dikatakan, karena tubuhmu bait Roh Kudus, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi hidup kita hanya untuk kemuliaan Allah. Halal memang, tapi berguna tidak untuk kemuliaan Allah. Halal memang, tapi apakah kita diperbudak? Kiranya Tuhan memberi mata hati kita untuk melihat diri kita. Jangan seperti istri Lot. Kelihatannya lari keluar dari Sodom, hatinya masih ditinggal. Kelihatannya ke gereja jadi orang Kristen, jadi aktivis, atau bahkan jadi pendeta. Tapi hatimu masih tertinggal. Engkau menoleh ke belakang, saudaraku. Yuk kita bangun ruang Maha Kudus Allah di dalam hati kita. Ayo kita bangun ruang Maha Kudus ini. Kita bertobat dari dosa materialisme yang membelenggu kita.